Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 8 orang suci memerangi api iblis. Kepala Aula Jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiao Yan setuju begitu saja. Dia mencari Xiao Yan dalam-dalam sebelum sedikit tertawa. Kamu memang cukup heroik. Karena ini masalahnya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api lotus pemurnian iblis. Sisanya harus menangani budak api. Serahkan budak api lainnya kepada kami. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Ziyan dan Gunanhai. Kalian berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangani api lotus pemurnian iblis. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk mencegah seseorang melancarkan serangan diam-diam padamu. Ziyan dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukanlah individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika bekerja sama dengan orang-orang dari Hall of Souls, dia tidak akan punya apa-apa. Xiao Yan, saya tidak bisa bergabung dengan serangan terhadap api lotus pemurnian iblis. Begitu aku mendekatinya, segel milikmu ini akan kehilangan efeknya. Selain itu, saya juga akan dikontrol. Xiao Chen berbicara dengan suara serak. Leluhur Xiao Chen, kamu tidak perlu bertarung. Kita harus selalu menahan sesuatu. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia mengkhawatirkan orang-orang dari Hall of Souls. Meskipun kepala Aula Jiwa akan bergabung dalam pertempuran, wakil kepala dan Hun Feng, yang memberinya perasaan berbahaya, masih ada. Dia perlu berhati-hati di sekitar keduanya. Xiao Chen diam-diam mengangguk di hadapan kata-kata Xiao Yan. Dia tidak suka berbicara. Sejak dia ditangkap oleh Purifying Demonic Lotus Flame saat itu, dia telah tenggelam dalam ilusi pihak lain. Apalagi, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya, cepat atau lambat dia akan kehilangan akal sehatnya karena api lotus yang memurnikan iblis. Dia akhirnya akan menjadi budak api biasa yang dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis. Bertahan dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi jauh lebih pendiam dan kesepian. Kesepian ini semakin besar setelah dia mendengar Xiao Yan menyebutkan penurunan klan Xiao. Bagaimanapun, dia bukan lagi seseorang di zaman ini. Dia tidak dapat mengulurkan tangan ketika klan sangat membutuhkannya. Aku akan merepotkan leluhur. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Tidak perlu meragukan kekuatan kuat Xiao Chen. Bahkan kombinasi Ziyan dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawannya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi orang terkuat yang hadir selain api lotus pemurnian iblis. Selain itu, karena auranya yang aneh, bahkan kepala Aula Jiwa tidak akan dapat mendeteksi bahwa kekuatan pria dengan ekspresi mati rasa ini luar biasa. Karakter yang tidak diketahui orang lain ini akan melindungi kelompok Xiao Yan. Saat ini kau satu-satunya anggota klan dari klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiao Yan. Saat dia mempelajari anggota dari generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi bersama Anda. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah pada anggota klan.
Sekarang surga telah memberi saya kesempatan ini, saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan hidup saya. Xiao Yan diam. Dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Baru saat itulah dia menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya. Ada total 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat kelas Dou Sheng dan di atasnya. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan untuk melawan api lotus pemurnian iblis. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan dari api lotus pemurnian iblis. Kepala Aula Jiwa memimpin untuk melangkah di udara sementara Xiao Yan menghitung peluang kemenangan mereka di dalam hatinya. Tubuhnya berhenti, dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api lotus pemurnian iblis. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk-bentuk melingkar di sekitar api lotus pemurnian iblis. 7 bintang 4 Dou Sheng. Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan dari ketujuh orang yang bekerja bersama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang lain di sekitar bertukar ekspresi serius satu sama lain saat melihat barisan di langit. Mereka dengan cepat mundur serempak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang mengguncang bumi ini. The Purifying Demonic Lotus Flame yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Wajah tampannya perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Pemandangan yang sangat dirindukan. Fire Demon Halberd. Tangan The Purifying Demonic Lotus Flame dengan lembut mengepalkan udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Orang bisa melihat sebagian dari laut magma mulai berputar. Sebuah tombak api panjang putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api lotus pemurnian iblis dalam sekejap. Saya telah disegel selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi saya akan mati. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya, dan gelombang api iblis raksasa yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba keluar. Suhu yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi kepala Aula Jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama! Mata kepala Hall of Souls berkedip. Uap hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uapnya tampak seperti awan yang berputar saat mereka bertabrakan dengan gelombang api besar itu, tetapi kabut hitam tersebar saat bersentuhan. Gelombang api besar terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan kejam menghantam 7 individu itu. Zian dan yang lainnya tidak berani meremehkan api lotus pemurnian iblis setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu saat menyerang. Dou Qi buru-buru melonjak dari tubuh mereka. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat terbentuk. Bang bang bang! Pilar api meledak di langit. Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, tetapi di balik keindahan itu menyembunyikan kekuatan penghancur. Trump-proof. Percikan meletus di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Setengah dari pakaian Yao Wangwei dari klan Yao dan sesepuh dari klan Shi dibakar, menyebabkan mereka terlihat sangat menyedihkan. Penampilan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa ketujuh dari mereka tidak menikmati keuntungan sedikit pun melawan api lotus pemurnian iblis meskipun bekerja sama. Tangan tragedi hebat! Senyuman sedingin es muncul di wajah tampan Purifying Demonic Lotus Flame setelah mendapatkan keuntungan dengan serangan. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Orang bisa melihat lautan magma di bawah tiba-tiba meledak saat tangan magma setinggi 10.000 kaki memisahkan diri dari laut. Itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Ledakan!
Kecepatan tangan magma sangat mencengangkan. Tangan itu datang dan dengan kejam menghantam ketujuh individu itu seolah-olah mereka adalah lalat rumah bahkan sebelum mereka bisa membalas. Itu mengeluarkan suara percikan saat kembali ke magma di bawah. Makhluk seperti semut. Kelompok Xiaoyan menyaksikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng berakhir sengsara karena tangan api lotus pemurnian iblis. Meskipun Purifying Demonic Lotus Flame memiliki keunggulan dalam hal medan, serangan yang luar biasa ini benar-benar sedikit terlalu ganas. Bang-bang! Permukaan lautan magma meledak terpisah. Beberapa sosok yang menyedihkan sekali lagi menyerang ke depan. Mereka melayang di udara dengan warna hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli terbaik di Central Plains. Sejak kapan mereka dipukuli hingga kondisi seperti itu? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala Hall of Souls dengan dingin berteriak dengan ekspresi suram. Mereka kemungkinan akan mulai kehilangan beberapa orang jika ini terus berlanjut. 6 lainnya mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. 2 serangan ganas dari Purifying Demonic Lotus Flame sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka dari kekuatan api iblis. Mereka sesaat tidak dapat mengeluarkannya meskipun mereka memiliki kekuatan. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai setan yang memurnikan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini melintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Aura yang awalnya luas dan perkasa dari 7 individu yang mengambang di samping api lotus pemurnian iblis dengan cepat melonjak. Mengaum! Sosok halus Ziyan bergetar saat raungan naga bergema di seluruh dunia ini. Dia berubah menjadi tubuh naga Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap burung Phoenix besarnya dan mengaduk gelombang tornado panas. Tekanan yang menakutkan juga turun. Ini adalah mengapa naga Void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Kepala Hall of Souls melihat transformasi Ziyan. Dia terkejut. Matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru menyingkirkan keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Dou Qi yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia mulai melepaskan semua kekuatannya saat ini. 5 individu yang tersisa mengatupkan gigi dan berhenti menahan setelah Ziyan dan kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin kencang bertiup di daerah ini saat ini. Awan gelap berkumpul dan petir mengamuk. Bahkan wilayah laut magma di bawahnya mulai mengaum liar, mengaduk gelombang magma setinggi 1000 kaki. 7 bintang 4 Dou Sheng akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. The Purifying Demonic Lotus Flame mengangkat alisnya setelah merasakan lonjakan tiba-tiba aura semua orang. Dia dengan dingin tertawa, ini hanya menarik dengan cara ini. Tembak budak, bunuh semua orang. Budak api ini saja sudah cukup. The Purifying Demonic Lotus Flame menurunkan matanya. Dia melirik kelompok Xiaoyan di kejauhan. Senyuman pekat muncul di wajah tampannya sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. Mengaum! 10 budak api Dou Sheng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata Purifying Demonic Lotus Flame terdengar. Mata hampa itu memancarkan 2 kelompok api lotus pemurni iblis berwarna krem. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seluruh dunia berubah menjadi keributan dalam sekejap. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.